Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ulil bin Asuki bin Haji Aslawi wa bin Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyad Umi Haji Siti Sana bin Haji Muhammad Saleh Syekhina Haji Muhammad Mahmud bin Haji Abdul Rahman Syekhina Haji Musyahid bin Haji Hasan Syekhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad Syekhina Haji Muhammad Muhadi bin Ansar Syekhina Haji Syafiq Habani Syekhina Haji Ahmad Syarif bin Abdul Ghani Syekhina Haji Abdul Zaid bin Haji Muhammad Zaid Syekhina Haji Muhammad Hashim Mahmud Syekhina Haji Jumhari Musa Syekhina Haji Abdul Muhammad Saleh Syekhina Haji Ahmad Zaid Mida Syekhina Haji Muhammad Saleh Mukhtar Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Alhamdulillah Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rahimahullah wa ta'ala wa la nafa'amihi wa ta'aduhi fi dha'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna takalluma, ketahuilah bahwa berbicara walau bi ghairi dzikrin, sekalipun bicaranya tidak ada unsur zikir, di mujarradid dukhuli, semata-mata masuk di mahallil qada'il hajat, di WC makruh, hukumnya makruh. Ngobrol di WC sekalipun tidak ada bahasa zikir, ngobrol doang. Dulu jangan jangka tuh dulu kan begitu begitu. Jadi yang sebelah sini ngobrol sebelah sini, taruh kondangan di berapa? Itu makruh. Nah, atau semata-mata di dalam aja, nggak ngapa-ngapain, ngobrol makruh di WC. Walau di ghairi qadaiha, sekalipun ada orang yang masuk ke WC bukan ingin buang hajat. Ka'an dakhala liwati ibrikin masalah, seperti dia masuk ke WC hanya untuk naruh ember, dulu namanya kebiye, naruh ember, naruh kayu, ada temannya lagi bersihin WC, dia ngobrol berdua tuh di WC. Nah, nanya kayak gitu dan yang keluar, makruh. Pokoknya yang namanya di WC jangan ngobrol, makruh. Nah, aulikansin atau untuk nyapuin bersihin WC, ngobrol makruh. Illa li maslahatin, kecuali ngobrolnya ada maslahatnya, memang dibutuhkan ngobrol. Yang sudah sono udah dibersihin, masih kotor, itu namanya ada maslahat. Tapi kalau ngobrol urusan yang lain, walaupun sepi dari zikir, tidak ada kata-kata alhamdulillah, bismillah, masya Allah, makruh. Apalagi ada zikir. Nah, sebab ketika kita masuk WC kan judulnya kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya WC tempat ngumpulnya setan. Kalau kita betah ngobrol di situ, khawatir jadi tempatnya setan. Nah, kemudian kata Imam Nawawi Al-Bandani, wala yukrahu dzikru bil qalbi, tapi tidak makruh zikir pakai hati. Misal bapak sedang buang air besar, terdengar suara azan, kita jawabnya pakai hati. Jadi di masjid Allahu Akbar, di hati kita Allahu Akbar, Allah.
apa? Yang makruh kalau keluar dari lisan. Nah, apa bersin di WC, kemudian nanti bilang alhamdulillah. ويكفي في هذه الحالات الحياء من الله والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى بإخراج هذا العدو المعد الذي لو لم يحدث لقتل صاحبه. ويكفي cukuplah fi hadil alah ketika kita buang hajat al-haya'u minallah, ada rasa malu kepada Allah, maka jangan dibuka semua. Makruh kita buang air besar tangannya mulut. Mulut apa betul, Pak? Nah, malu sama Allah. Wal muraqabatu, dan merasa diawasi oleh Allah. Wa dzikru nikmatillah ta'ala, ingatlah nikmat Allah fi ikhraji, ketika najis kita keluar. Hadal anuwi, anggaplah najis itu musuh kita, al-mu'addi, yang menyakitkan, alladzi law lam yakhruj, kalau dia tak keluar, qatala sahibah, maka dia bisa membunuh dia. Kalau ada orang ada buang-buang hajat, nah sampai 3 bulan, 2 bulan mati itu. Maka bersyukurlah ketika masih Allah keluarkan kotoran dari tubuh kita dengan mekanisme yang Allah berikan. Pakai ada aba-aba dulu lagi, mules. Ada aba-aba dulu lagi, angin keluar. Pakai ada baunya. Wah, ini mah perlu ke WC. Sampai di WC, kemudian keluar, itu ketika dia keluar, proses alami, tanpa ada campur tangan kemauan kita. Mohon maaf di bapak-bapak sekarang, ibu-ibu sekarang ngaji, kemudian buang air. Emang kata ada pengen yang keluar. Dorongan itu pengen buang air besar, Allah yang bikin itu skemanya di dalam perut kita. Nah, yang dimakan semalam keluar pagi, yang dimakan pagi keluar sore. Karena katanya kan memang ditubuhkan 6 jam menyerap makanan. Itu nggak ada campur tangan kita. Oh, prosesnya itu, skemanya Allah yang bikin. Maka bersyukurlah kalau masih buang air besar. Soal mohon maaf, apakah dia bentuknya cair, apakah dia bentuknya padat, syukuri saja. Nah, cukuplah ketika buang air besar itu dalam tanda petik menikmati nikmat yang Allah berikan berupa kotoran yang keluar dari badan kita, yang kalau dia tidak keluar sama. Nah, jadi jangan begini nyesel, Pak. Gampang-gampang buang air. Jangan, Pak. Entar gara-gara bapak buang air, gantengnya hilang, masuk ke kuburan. Ibu-ibu dandan-dandan cakap mau kondangan perutnya mulut, itu nikmat dari Allah. Bu, jangan diseselin. Nanti kalau diseselin aja di kantang, kalau keluar-keluar mampet dan mau lagi. Itu kalau kita buang air besar, mohon maaf, cair mencret gitu, kemudian kita ke dokter, kan dokter bilang, nanti kalau udah nggak mencret jangan minum lagi, Pak, gitu. Jangan minum lagi. Kalau boleh minum lagi, nanti nggak keluar itu. Wadah kali. Kalau nggak mencret jangan minum lagi. Emang prosesnya begitu, Tuhan. Jadi Allah sudah atur begitu skema dengan baik. Bahkan kalau menggunakan bahasa kitab fihi ma fihi, itu ada ayat wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk mengatur urusan masing-masing. Setiap di badan kita ada malaikat. Nah, maka ketika makanan masuk itu Allah utus malaikat untuk mengatur ini yang vitamin A, vitamin B, dipompa jantungnya, lalu dititipkan di darah, dikirim. Yang perlu ke mata A ke mata, yang perlu ke C karena sariawan ke lidah dikirim ke lidah, yang perlu ada luka vitamin K, vitamin B kompleks. Hebat, luar biasa badan kita. Allah. Terakhir ampasnya. Jadi kalau udah kebanyakan pakai mulus, ada rasa pengen loh, itu skemanya luar biasa. Makanya la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sekali lagi ya, kalau mau naik ke atas, mau naik menjadi hakikat dari syariat itu, buang air besar, buang air kecil, dinikmati.
karena itu nikmat Allah, disyukuri karena itu nikmat Allah. Jangan ada yang disesali. Dimanapun kejadiannya, jangan ada yang disesali. Nah, kemudian wahada min a'zamil dzikri, inilah zikir yang paling luar biasa. Walam yakul bil lisan, dan tidak usah diucapkan pakai lisan, dirasa-rasa saja luar biasa. Nah, kalau dirasa-rasa apa? Mohon maaf, saya bisa baca ini, saya mengerti rasa-rasa juga baca ini nggak akan lanjut. Jadi kalau buang air besar itu rasa-rasa, emang ada nikmatnya kalau dia keluar? Ini masih sengaja pakai kalau buang air besar itu rasa-rasa pada ketika mau keluar itu ada nikmatnya ketika mau keluar itu kotoran itu. Nah, perut yang tadinya ada model-model pemikiran, kemudian bahkan kalau mohon maaf lancar banyak, perut kita lapar lagi tuh. Habis buang air besar, kok kosong amat sih? Lapar lagi, makan sesuatu jadi nikmat lagi. Gara-gara itu, coba kalau nggak keluar, jangan kata tempe gitu ya, rendang juga nggak enak. Tapi kalau udah keluar, jangan kata rendang, tempe juga enak. Kenapa? Kosongan. Ternyata kenikmatan kita makan juga ada hubungannya dengan lancar atau tidaknya nikmat berupa buang air besar. Subhanallah, luar biasa. Kalau nanti di surga Pak, kalau di surga menurut hadis tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada ingusan. Tapi di surga ingusan jelek amat. Jadi orang surga itu makan kalau kenyang cukup sendawa, apa lagi? Nanti ada kekenyangan, keringat keluar, harumnya harum misik, haus lagi. Begitu aja kalau di surga. Jadi kalau kenyang, udah lapar lagi. Makan terus jadi surga. Nah, wadlub iyadaka, kata Imam Ghazali, wadlub iyadaka, dan gosok-gosoklah tanganmu ba'da tamamin istinja, setelah selesai cebok, bil ardi, di tanah, au bihaitin, atau di aididarin, tembok, idaratil raihah in baqiyat, untuk menghilangkan aroma bau kalau masih ada. Sumaksilha ailiyada, kemudian cucilah tangan itu. Ini zaman Imam Ghazali ngarang, kalau habis buang air besar cewek ke tangannya diginin di tanah, habis itu baru cuci. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan syariat semacam ini yang dalam bahasa syariat ada istilah ta'abbudi dan ta'akkuli. Kalau kita bicara fikih, ada ta'abbudi dan ta'akkuli. Bahasanya, apakah kita mau mengamalkan secara tekstual ataukah kontekstual? Kenapa zaman Rasul kalau habis istinja itu tangannya, kalau bahasa Betawi, dipeperin di tanah baru dicuci? Karena belum ada teknologi sabun. Kalau kita ingin belajar syariat secara tekstual, maka bapak-bapak habis buang air besar jangan pakai sabun, ditembok aja usap-usap baru cuci. Tapi kalau pakai kontekstual itu kan maksudnya untuk menghilangkan bau. Berarti sekarang bukan pakai tangan, kan pakai sabun. Nah, jadi syariat itu ada yang harus dipahami apa adanya, ada yang tidak. Tapi kan ada juga teman-teman kita yang punya tekstual saja. Misal begini, zaman Rasulullah ketika zakat fitrah kan pakai gandum, pakai kurma. Kalau itu dipahami tekstual, maka setiap tahun orang Rawabuaya harus impor kurma. Karena nggak sah zakat fitrah pakai beras. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Yang pakai beras bid'ah, masuk neraka. Repot nih. Di mazhab Syafi'i namanya qiyas, di mazhab Maliki namanya maslahah mursalah, di mazhab Hanafi namanya istihsan. Hasilnya sama. Kalau menggunakan mazhab Syafi'i qiyas, Nabi pakai korma, pakai gandum karena makanan pokoknya korma dan gandum. Maka seluruh negara mengukur zakat fitrah dengan makanan pokok. Indonesia pakainya beras. Kias namanya. Kias itu mengukur sesuatu
sesuatu yang tidak ada ketentuan dalilnya dengan sesuatu yang ada ketentuan dalilnya, kan ada persamaan ilat hukum. Alasan hukumnya adalah makanan. Kalau menggunakan mazhab Hanafi namanya istihsan. Istihsan itu sesuatu yang seakan-akan melanggar hukum tapi baik. Maka berpindah dari ketentuan umum ke ketentuan khusus, berpindah dari yang jelas kepada yang sama. Itu istihsan. Zakat fitrah pakai beras itu melanggar hukum, sebab hukumnya adalah korma. Tapi untuk orang Indonesia lebih baik pakai beras dibanding pakai korma. Ya sudah, pakai beras saja. Itu istihsan. Salah satu pengamalan istihsan, Pak, itu jual beli online. Jual beli online, kalau pakai dalil awalnya kan ketentuan umum mestinya tidak sah. Sebab penjual, pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab kabul, itu luput jual beli. Orang jual beli online nggak ada barangnya, gambarnya doang, Pak. Bapak pernah beli makanan lewat online kan? Ada Shopee Food, ada GoFood, ada GrabFood. Ada nggak makanannya? Nggak ada, gambarnya doang. Berarti kan rukun jual belinya kurang satu. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, nggak ada. Harganya ada, ijab kabulnya ada, karena ketahuan kalau mampus kirimnya berapa. Kalau kata ibu-ibu mah check out, itu ijab kabul, tapi nggak ada barang. Ini kalau kita pakai ketentuan umum nggak sah. Maka jual beli kalau pakai ketentuan umum online, Shopee haram, Lazada bid'ah, pokoknya GoFood haram. Nah, tapi ada nggak yang dirugikan? Nggak ada. Pembeli tidak dirugikan, penjual makanya ini baik, ini sebenarnya baik nih. Tapi kalau aturan melanggar, cuma baik. Maka berpindah dari ketentuan umum, ketentuan itu namanya istihsan. Banyak, Pak, banyak di kita banyak yang pakai istihsan, banyak, Pak. Lanjutin beras pakai uang. Lanjutin pakai uang. Nah, kemudian ada lagi ketika zakat fitrah boleh nggak pakai uang? Nah, itu istihsan tuh. Nah, misalnya langsung dalik kita orang miskin dapat zakat fitrah, beras semua penumpuk di rumah kita. Kagak ada duitnya buat beli mie, telur, beras. Kata kayak Mustafa itu, kayak Tuhan Mustafa, bapak-bapak jadi ustad, punya murid 200, semuanya ngasih kain. Ada yang ngasih amplop, ya bener sih kain, BHS mahal, bener. Cuma selama hari kain semua, ini waktu itu dipakai semua. Ya bermanfaat juga kalau ada yang ngasih amplop, kira-kira gitu dulu. Itu istihsan. Nah kalau di mazhab Maliki namanya, di mazhab Maliki namanya maslahah mursalah. Masalah musalah itu adalah menentukan sebuah hukum lewat kemaslahatan yang ada, padahal nggak ada ketentuan hukumnya. Ini baik. Contohnya apa? Lampu merah, traffic itu nggak ada dalilnya zaman Nabi. Otak nggak tahu lampu merah. Nah, zaman Nabi nggak ada lampu merah. Atau dalam bahasa yang lebih keren lagi, percetakan mata uang. Zaman Nabi nggak ada mata uang. Nah, adanya barter, itu namanya maslahah mursal. Ini bagus nih, harus diadakan. Tapi nggak ada dalilnya, nggak apa-apa. Termasuk masalah musalah adalah membukukan Al-Quran, membukukan hadis-hadis, itu namanya maslahah mursal. Maka kalau ngaji usul fikih dalam roman-romannya memang nggak ada yang bid'ah, roman-romannya. Mestinya nggak ada yang bid'ah, mestinya. Kalau memang ngaji usul fikihnya agak lebar sedikit. Saya sudah bilang jangan main doang jauhan, ngaji juga biar jauh dikit nih. Jangan ngayap doang jauhan. Lu kurang jauh mainnya, lu kurang jauh ngajinya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Ya lah, kita punya jenggot doang. Nah, betul. Yang punya jenggot silahkan, kami jenggotan iya, tapi Abu Lahab juga punya jenggotan. Nah, bukan hanya sekedar banyak kalau banyak, maka harus bahas. Teman-teman ketika puasa Ramadan itu
sudah sunnah Nabi. Nabi puasa kan? Puasa. Nabi sahur kan? Sahur. Nabi buka nggak? Buka. Kalau sunnah Nabi. Nabi Senin Jumat kan? Senin Jumat. Itu udah Jumat kan? Senin Jumat. Sunnah Nabi. Udah nyunat. Udah nyunat. Banyak sunnah yang sudah dikerjakan. Dan terlepas dari itu, soal apakah tangan harus dibeberin ke kanan, itu kontekstual atau kontekstual. Sama Pak, teman-teman yang pakai kain di atas ditumit sama teman-teman yang pas mata kaki, ini sebenarnya kan mau baca hadis secara tekstual atau kontekstual. Kata Nabi, hati-hati kamu sama isbal dan izar, nyeret kain. Kata Nabi, fa'inna isbal al-izari minal makhirah, nyeret kain itu termasuk kesombongan. Bahwa minan termasuk neraka. Nah, terus Abu Bakar bilang, ya Rasul, mohon maaf, ini kaki saya kan tinggi sebelah. Yang satu kada ketutupan, yang satu ketutupan. Saya nggak bisa. Kata Rasul, ente mah bukan karena sombong. Pertanyaannya, ini sebenarnya mau pakai kainnya apa nilai sombongnya? Tuh. Lah kalau pakai kain sebetis jadi sombong mah dia sama juga bohong. Maka ada yang baca enggak, ini harus di atas, isbal namanya. Maka dia mengamalkan secara tekstual hadis. Benar. Ada yang bilang bukan Bang, ini maksudnya jangan sombong. Maka dia mengamalkan kontekstual hadis. Benar. Yang kedua dia nggak pakai apa-apa, Pak. Bagaimana kalau doang anjing atau itu soal tekstual dan kontekstual. Maka saya bilangkan kemarin istinja pakai air itu setelah Nabi ke Madinah. Waktu Nabi di Mekah nggak ada pakai air, pakainya batu. Tapi ketika di Madinah Rasulullah, wah ini luar biasa, sampai dipuji di Al-Quran. Nah, jadi pemahaman kita terhadap syariat ada tekstual dan kontekstual. Nanti ada lagi di belakang ada dulu siwak. Siwak itu sebenarnya harus menggunakan kayu arok ketika siwak. Apakah giginya harus bersih? Nah, kalau pemahaman tekstual, pokoknya mau sembahyang nyiwak, mau wudu nyiwak, mau tidur nyiwak, maka yang pakai siwak kayu arok itu memahami hadis secara tekstual. Tapi kalau kontekstual, zaman Nabi belum ada odol, belum ada pasta gigi. Maka Nabi menggunakan kayu arok, namanya kayu arok kita sebut dengan siwak. Sekarang udah ada pasta gigi. Yang diinginkan dari siwak, apakah ta'abudi guru nyiwak, apakah dia gigi bersih? Bau mulut hilang. Kalau pemahamannya gigi bersih bau mulut hilang, kontekstual, berarti nggak usah siwak, yang penting menjaga kebersihan gigi, gosok gigi. Itu namanya tekstual dan konteks. Dan kalau bahasa mazhab Syafi'i namanya qiyas, kalau bahasa mazhab Hanafi namanya istihsan, kalau bahasa mazhab Maliki namanya maslahah muhsah. Masih banyak lagi bahasa. Ada yang namanya saduz zari'ah, fakuz zari'ah, ada yang namanya uruf, ada yang namanya mantuk. Maka saya bilang kudu jauh ngajinya ada ya, kudu jauh. Jadi ada fikih, ada usul fikih, ada tafsir, ada ulumul tafsir, ada hadis, ada ulumul hadis. Nah, jadi ada fikih, ada dasar fikih, ada tafsir, ada dasar tafsir, ada hadis, ada dasar hadis. Nah, yang agak ribet itu ketika kita ke dasarnya. Kalau fikih produknya riba, Bapak tahu donat, tahu pokoknya yang bulat, tengahnya bolong itu donat. Tapi proses pembuatan donat dari apa sehingga nanti hasilnya bisa ada daging, ada donat kampung, ada itu prosesnya. Ini namanya usul. Nah, ternyata nggak semua donat bolong, Pak. Sekarang yang lama itu banyak donat. Kemudian waminal ada di ayat di antara adab-adab buang hajat juga kata Imam Nawawi Al-Banjani ada mutadwiril qu'udi bila daruratin, tidak berlama-lama duduk di WC tanpa ada kepentingan. Jangan betah di WC. Zaman dulu orang mau WC bawa rokok,
belum betah. Ada yang bawa koran, ada yang pos kota, dengan pos kota dulu. Nah, ada yang bawa koran, buang air atau bawa koran. Nah, makruh betah di WC makruh. Masuk mules, keluar, selesai, balik. Jangan betah di WC. Itu tempat ngerumpi setan. Nah, udah ada yang betah di WC ya? Ada yang membuat dari bini ke pertama. Wa adamul abuti lil yadi, dan jangan hapus itu sia-sia buang air tapi tangannya begini ini, atau tangannya grepe. Kerjaan yang sia-sia di tangannya, diem aja tangannya, jangan banyak bergerak. Nah, kalau keramik dia itu 1, 2, 3. Nah, berapa meter ya? 1, 2. Hapus. Kemudian wa birriyati ila yamini wasyimali, dan nengok kanan kiri makruh. Lagi buang aja nengok kanan kiri makruh. Wa ada min nadri ila sama, nggak boleh nengok ke langit. Nah, awil farji, atau nengok ke kemaluan, ngelomokin adanya makruh. Emang apa pakai lomokin? Masih seperti yang dulu. Awil kharin, atau melihat yang keluar kotoran, nggak boleh. Melihat najis di bulan puasa, subuh-subuh buang air besar, dia lihat saya banyaknya buang apa ini ya. Bila hajatin tanpa hajat. Kalau di kedokteran kadang-kadang ada hajat, memangnya orang harus mengumpulkan najisnya itu untuk tidak terjadi ada. Bahkan katanya Presiden Korea Utara kalau kemana-mana itu bawa WC dia pribadi, sebab dia takut kotorannya diambil orang lalu diperiksa, lalu dia Presiden Korea Utara sakit ngeri. Nah, ini adab-adab kita buang hajat. Subhanallah, ternyata banyak juga memang hal-hal yang sama kita belum dikerjakan, atau banyak yang kita langgar. Ya pantaslah kalau selama ini barangkali kalau bahasa Imam Ghazali kita akan naik-naik ke ma'rifat. Sebab urusan buang air besar aja, mohon maaf Pak, bapak-bapak kalau buang air besar itu suka melihat adiknya kan? Nah, padahal nggak ada kebutuhannya kan, cuma mau melihat doang. Dia. Maka Sayyidina Ali itu dalam surat karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah itu orang yang dimuliakan wajahnya oleh Allah, karena memang Ali radhiyallahu anhu tidak pernah melihat kemaluan, nggak pernah melihat kemaluan sedikit. Orang-orang bilang radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wajahnya dimuliakan oleh Allah, karena nggak pernah melihat kemaluan. Nah, awal juga ngelihat ke atas, agak sedikit bahasa yang kemarin di pengajian saya bilang, teman-teman yang jadi khotib, kapan-kapan ngambil khutbah dari internet punya orang, tolong diedit dulu. Kadang-kadang saya suka mendengar khotib Jumat begini, baca ayat berdasarkan ayat yang di atas. Jamaahnya melihat langit semua yang di atas. Itu berarti dia nyontek tulisan orang Pak. Dia baca, Bapak pasti pernah dengarin di khotib Jumat. Jadi baca ayat, wa minal laili fatahajjat, berdasarkan ayat yang di atas. Atas mana? Nah, itu berarti tulisan orang diambil. Orang nulis, dia baca di atas. Kan bukan begitu kalau khotibnya. Berdasarkan surah yang tadi saya bacakan, berdasarkan ayat ini, berdasarkan Quran yang surah. Tapi kalau berdasarkan ayat yang di atas, wah, semua jemaah yang mau langit itu kata itu mana ayatnya. Nah, itu dalam khotbah Jumat, kalau ngambil punya orang diedit dulu. Sebab khutbah itu monolog bicara, bukan nulis. Kalau skripsi kan nulis,
berdasarkan ayat di atas tulisan. Tapi kalau ngomong berdasarkan ayat di atas, nyontek berarti itu orang diambil dulu. Nah, bukan kalau boleh aja, cuma jangan ada ketahuan maksud saya mah. Nah, copy paste yang ambil ketahuannya kayak gitu diedit, jangan kebanyakan ke arah. Nah, berdasarkan ayat yang di atas, berarti tulisan orang diambil. Nah, kita pindah ke babu ada di wudhu, kita pindah ke babu buang air. Urutannya ya, bangun tidur gitu ya. Dari bab bangun tidur sebelum subuh, kemudian bab berpakaian, bab masuk kamar mandi, buang hajat. Sekarang masuk ke bab wudhu. Beresin bangun ente, beresin buang air ente, beresin wudhu ente. Yuk kita naik ke marifat. Kira-kira. Nah, al-muradu bil adabi huna, yang dimaksud dengan adab di sini kata pengarang kita Imam Nawawi Al-Bandani, al-matlubatu, semua yang diminta untuk dikerjakan sepenuhnya sempurna, fatastamilul mandubata wal wajibata, maka masuk ke dalam adab yang sunnah dan adab yang wajib. Ini kalau bicara adab, masuk kategori yang sunnah, masuk kategori yang wajib. Nah, begitulah para ulama kalau memberikan pemahaman. Ada bahasa lughatan wastilahan. Misalnya, kalau kita baca bab nikah, selalu mengatakan begini: an-nikah lughatan ad-dum, wastilahan huwa aqdun yahillu lahu. Itu biasa gitu. Nikah secara bahasa adalah album, menyatu. Sementara nikah secara, yang dimaksud dengan nikah di sini adalah sama dengan yang dimaksud dengan kawin. Dalam bahasa Arab ada ankahtuka wa zawwajtuka. Ada kadang-kadang saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu. Lengkap benar. Padahal dia bilang saya nikahkan kamu aja cukup. Saya kawinkan kamu aja cukup. Sebab nikah itu muradif. Banyak kata satu makna, satu kata banyak makna. Itu nanti ada bahasa muradif dan mustalaf. Nah, kita kalau menyebut itu ya anak laki, itu pria, itu cowok, tiga kata satu makna. Saya perempuan, wanita, cewek. Ya, padahal ada ada Pak Wadon, Betawi. Nah, itu namanya muradif. Banyak kata satu makna. Tapi ada satu kata banyak makna. Yang saya sampaikan anak kecil kalau nyanyi tik 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 bunyi hujan di atas genting. Tapi pas kerusuhan kita bilang suasana menjadi genting. Nah, genting yang pertama atap, genting yang kedua serem. Tapi sama-sama genting. Bukan genting Ustaz, genteng. Itu malu. Dan bunyi hujan di atas genting, kakak ada genteng yang nyayot, yang Betawi genteng jadinya. Nah, ada lagi, itu pertunjukan seninya indah. Oh, air seni saya berwarna putih. Yang satu artinya seni, yang satu air kencing. Itu namanya mustal. Maka ketika ini harus dijelaskan, ini adab yang mana, yang sunnah apa yang wajib. Kata Imam Nawawi, ini masuk kategori yang sunnah, masuk kategori yang wajib. Kitabus sholat, kitabus sholat. Itu berarti ketika disebut sholat, sunnah masuk, wajib masuk. Kama abadahu Syekhuna Abdul Hamid, sebagaimana memfaedahkan guru kami Syekh Abdul Hamid. Kata Imam Ghazali, Faiza farokta minal istinja, kalau kamu selesai istinja, bala tatruk istiwa, jangan pernah tinggalin nyiwa. Habis istinja gosok gigi sebelum wudu. Kita biasanya bangun tidur berkamar ngapain? Gosok gigi. Tapi kalau bapak bangun tidur kemudian pengen buang air besar dulu. Habis buang air besar sebelum wudu gosok gigi. Pemahaman kontekstual gosok gigi masuk kategori istiwa. Nah, kayaknya kalian biasa gosok gigi, bangun tidur nggak gosok gigi, rasanya nggak enak itu rasanya. Nah ini dia nih, wanwi bisiwaki
as-sunnata wa tadhhiral fami bi qiraatil Qur'an wa dzikru bis-shalah. Dan niatlah Anda ketika nyiwak itu menjalankan sunnah. Niatlah membersihkan mulut, baik untuk membaca Al-Quran atau untuk zikir kepada Allah di dalam sholat. Teman-teman, kalau gosok gigi itu apa niatnya? Ini yang kadang-kadang agak berbeda. Teman-teman kalau pakai siwak itu ada rasa ibadahnya ya. Tapi kalau gosok gigi ada nggak rasa ibadahnya? Ini malah dilotongin Pak. Kalau Bapak tidak bawa kayu arok ketika sholat atau wudhu, tapi pakainya sikat gigi, maka ketika sikat gigi niat, ya Allah, saya niat ini karena sunnah. Sebab saya akan membaca Al-Quran biar mulut saya bersih. Entar saya sembahyang mau zikir ingatmu biar mulut saya bersih. Ya Allah, saya niat ini untuk ibadah. Gosok gigi jadi ada pahalanya. Ini yang mau kita anggap ini kebiasaan biasa. Padahal itu ada ibadahnya. Kalau diniatkan innamal a'malu binniyat. Semua orang tergantung. Maka ketika lu bersihin gigi, kita akan mau baca Quran biar ayat-ayat Allah keluar dari mulut gua yang bersih. Entahkan gua mau zikiran Allahu Akbar biar nama Allah keluar dari mulut gua, mulut yang bersih. Allah ya. Subhanallah. Kecil itu urusan. Tapi kita bukan lupa kali ya, memang baru ketemu juga, ya biasa-biasa. Nah, supaya di mulut ketika keluar Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Allah lewat meluncur, lewat mulut kita, lidah kita, gigi kita yang bersih. Syukur-syukur wangi. Nah, ketika yang mazid ada Allahu Akbar, kalimat takbir keluar dari mulut yang bersih. Gosok gigi. Maka gosok gigi menjadi ibadah kalau di niat. Karena nawal jima husulan asal, sebagaimana orang kalau hubungan suami istri niatnya punya keturunan. Bapak kalau hubungan suami istri niatnya apa? Lupa Ustaz. Lupa saya. Gak pakai niat lah, hajar aja udah. Ini dia. Akhirnya kita punya bini kurang dikit ibadahnya. Ngasih belanja istri ibadah, ngasih senang istri ibadah, hubungan sama istri itu ibadah. Biar niatnya apa niatnya? Kata Imam Ghazali, kata Nawawi, paling kadang niatnya ente pengen punya anak. Iya, pengen punya anak niatnya. Karena memang nikah itu kan supaya kata Nabi, karena kau tak suruh ini ubah ini umur umama yawmal qiyamah. Nikah kadang kalian saya jadi banyak. Saya teman kalau nanti umat saya di akhirat paling banyak. Nah, ini sekedar mengumpulkan kewajiban ya. Sekali lagi ya, banyak hal-hal yang menurut kita ini bukan ibadah, tapi kalau kita pikir lebih dalam, kalau diniatkan dengan baik, ternyata ini bernilai ibadah. Ada sedia? Semua orang yang nama isiwaya, mutahharatun bil fami, wallahu a'lam. Sebagaimana biasa yang perlu kita diskusikan lebih lanjut di proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, soal buang air, kalau ada di dalam yang buang air, jangankan melakukan apa namanya yang tadi disampaikan, ngobrol saja sudah matur. Nah, ini yang saya kadang-kadang suka nggak pernah pikiran, maksudnya kan tempat buang air sekarang ini udah campur di kamar mandi itu, ada WC, ada wastafel, ada kamar mandi, lain-lain. Nah, kalau dulu kan tempatnya ya WC aja gitu kan, muatannya beda. Nah, kadang-kadang saya itu lagi ini benar apa nggak sih gitu. Pada saat kita berwudu kan itu di dalam kamar mandi gitu kan. Nah, kita doa wudu terus kita selalu berdoa, buang air, berdoa setelah keluar air,
baca doa. Terus juga setelah berwudu baca doa. Nah ini apakah doa itu makruh atau gimana gitu? Arahan gitu. Nah, terus yang berikutnya tadi disampaikan pada saat apa ya? Lupa saya. Nah itu aja dulu. Banyak lupa sekarang. Padahal barusan saja ngomong udah lupa. Oke, silakan Mas Satu. Nah, ya. Teman-teman yang saat ini WC-nya, kamar mandinya jadi satu, maka ketika berwudu niatnya cukup di hati. Jangan diucapkan nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dan memang niat di hati. Yang namanya ucapan adalah ini. Setelah kalau habis wudu berdoa, keluar dulu dari WC. Baru berdoa. Kalau mau berdoa pakai asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tetap di dalam, ya di dalam hati lagi berdoanya. Jadi yang makruh itu wudu di WC, wudu di kamar mandi. Yang bikin makruh adalah ketika kita menyebut nama Allah. Itu makruhnya. Tapi kalau nyebutnya dalam hati, nggak apa-apa. Termasuk kemarin misalnya teman-teman doa Allahumma faqir qalbi minan nifaqi wa hasid batin minal mawa'is habis istinja. Kalau masih di dalam WC jangan dibaca itu doa. Cukup di dalam hati. Nah, kalau mau komplit bukan doanya kalau udah di luar WC. Jadi wudu di WC yang bikin makruh ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ada lisan, bukan pakai hati. Itu makruh. Tapi kalau misalnya tidak disebut apa, maka teman-teman yang kamarnya jadi satu, kamar mandi sama WC jadi satu, silahkan wudu di situ, tapi jangan bersuara. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Bismillah di situ, pakainya di dalam hati. Yang afdal memang kayak masjid kita antara WC sama tempat duduk gak bisa, aman itu kayak masjid kita. Nah, ada lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah yang berhormat, mohon maaf ya kalau saya sering nanya. Pak Guru, mohon maaf. Ini kesempatan. Ustaz, tadi ada sedikit berbicara masalah surga. Itu saya perhatikan dalam terjemahan teks itu di Quran. Surga itu digambarkan menurut terlalu biasa ya. Hanya sungai mengalir di bawahnya, duduk di depan mas-mas. Orang kaya zaman sekarang lebih dari itu. Jadi itu yang saya pertanyakan. Pertanyaan yang bersambung dengan itu adalah yang mungkin tidak ada di dunia ini. Dijadikan wanita-wanita yang suci. Nah, kalau secara tekstual, tekstual itu kan suci. Gimana isi boleh masuk suci? Berarti masih perawan. Nah, apakah nanti begitu kita dapat bidadari, dia akan suci terus? Kita akan perawan terus berarti. Nah, ini bukan kasus ya. Jadi yang pengetahuan yang bisa mau tanya. Jadi bukan kasus ini pengetahuan. Itu pun terpikir oleh saya. Saya pernah nonton film bulan saya menggambarkan bagaimana bila ada seorang muda-mudi beragama Islam, dia terdampar di suatu pulau. Nah, di pulau itu jauh kemana-mana, ya, dan tidak ada pertolongan yang datang, sehingga mereka harus hidup berdua. Nah, bagaimana waktu mereka mau menikah?
siapa yang akan menikahkan mereka? Bagaimana caranya agar hubungan mereka itu tidak dosa gitu, Ustaz? Itu pertanyaan 1B atau 1A. Kalau boleh 1C, udah sih kayaknya. Udah ABC kayaknya. Oke, yang pertama, ketika Al-Quran diturunkan itu bicara kepada audiens yang tidak ada jannatin tajri min tahtihal anhar. Audiensnya itu adanya di padang pasir, susah air, susah tumbuh-tumbuhan, lebih banyak panasnya dibanding hujan. Maka mereka kalau bahasa jannatin tajri min tahtihal anhar saat itu pun luar biasa. Maka dia banyak dipuncakkan. Karena jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, jadi Al-Quran berbicara dengan kita biqadri uqulihim, dengan ukuran apakah mereka. Tapi di hadis lain Allah pernah berfirman dalam bahasa hadis qudsi, a'dadtu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi bali nafsi. Saya persiapkan buat hamba-hamba saya yang saleh itu sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, keindahannya. Jadi kalau masih kelihatan, misalnya kita lihat di Swiss gitu, indah sekali, surga jauh lebih. Gambarannya sekedar supaya kita pahami aja gambaran. Nah, bahkan ada gambaran slide kedua, bidadari itu saking gitu ya. Ini memang kita sulit dijangkau pemikiran. Kalau dia keluar satu orang di atas langit, maka sedunia terang, sekalipun malam hari. Nah, itu kan di luar nalar kita. Nah, kita nggak bisa bayangin begitu. Dan jadi minta Anda, kita bisa bayangin. Tapi kalau udah bidadari keluar, dikeluarkan sama Allah di langit, tangannya saja keluar, sedunia terang, saking tinggi. Nah, kan susah bayangin ya. Akhirnya nggak nyambung kita. Lama-lama itu bidadari apa hantu sih kalau kita. Karena nggak nyambung memang. Ini menggunakan format pemikiran surga, bukan dunia. Nah, setelah itu bidadari perawat terus, setuju Pak? Suci, berarti perawat terus, iya betul. Sama sekali kita makan kenyang, tambah lagi. Nah, asal kenyang, apa lagi? Bahkan di tafsir Ibnu Katsir ada yang kita agak lucu aja Pak. Hubungan badan dengan bidadari di surga tanpa keluar mani. Jangan begitu, itu nggak ada bisa-bisa. Jangan mau begitu Pak. Ini urusan surga Pak. Emang yang enak yang cepat apa yang lama Pak? Nah. Yang ketiga kenapa tadi? Oh nggak jadi di pulau. Oh iya. Makasih Pak. Kayaknya ada udah saya bilang habis. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang mazhab, ada sebuah kaidah namanya, ada sebuah ini talfiq. Talfiq itu menggabung beberapa pendapat untuk dikerjakan. Misalnya akad nikah kita itu talfiq. Di mazhab Syafi'i nggak perlu dicatat. Di mazhab Maliki harus dicatat maslahah mursal dari itu. Maka undang-undang perkawinan kita nomor 1 tahun 74 itu talfiq. Ada mazhab Syafi'inya di situ harus satu majelis. Ada mazhab Malikinya di situ harus dicatat. Nah, itu harus itu tahu. Tapi baik. Nah, menggabungkan beberapa pendapat untuk dilaksanakan di satu hukum itu boleh kalau tujuannya memang baik. Jangan kayak dulu. Nah, di mazhab Hanafi seorang perempuan boleh menikahi dirinya sendiri tanpa wali ketika dia sudah dewasa.
Di mazhab Maliki boleh menikah tanpa saksi. Dalam kondisi semacam itu gunakan dua mazhab itu. Karena kondisinya nggak mungkin masa mau jadi saksi. Akan nggak lagi di luar kan? Banyak. Kita nggak bisa nikah, bisa nikah saja. Yang perempuan bilang begini, Mas, saya nikahkan diri saya kepada Mas dengan mas kawin yang ada di sini. Ikan bakar. Bisa. Kata masnya, yaudah saya terima nikahmu dengan mas kawin ikan bakar. Udah, nikahkan saya Mas dengan ikan bakar. Dia saya nikahkan. Udah saya. Ya, itu di mazhab Hanafi, taat wali. Di mazhab Syafi'i gabung dua mazhab itu, kerjakan untuk kondisi semacam itu. Saya ulang Pak, untuk kondisi semacam itu. Jangan besok bawa aku sendiri boleh kan? Di luar itu haram. Ini kondisional ya. Jangan nanti bapak-bapak lihat tuh kalau tahu aku satu boleh. Enggak. Ini khusus buat kondisi. Jadi agama itu namanya taufik dalam bahasa agama itu taufik. Taufik boleh dilakukan dalam urusan yang memang itu baik, itu namanya taufik. Teman-teman kalau sudah penguasain pakai mazhab Syafi'i, Pak. Ini udah pakai mazhab Syafi'i. Jadi akhirnya kadang-kadang wudunya pakai wudu Syafi'i, badannya pakai badan Maliki. Taufik itu. Tapi kalau kata taufik kata pelan itu. Wudu lagi, yang kayak gitu dibolehkan. Tapi sengaja taufik untuk memegangkan. Jadi dia ketemu perempuan di sana udah nih kayak gini aja, nggak apa-apa, bapak lu nggak tahu. Emang apa bagus, mata mana api boleh nih. Bukan kalian lihat bang, masa Maliki ngapain ada saksi? Akhirnya di kamar berdua. Saya nikahkan kamu dengan mas kawin 500.000 sama aja, cuma nyewa perempuan anak ya. Akhirnya itu yang begitu nggak boleh. Kasus semacam itu diboleh. Cukup ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rahmatan sa'ila wa lisanan zakiran wa qalban syakiran. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.